Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, perkenalkan nama saya Fakhrul Razi Daeng Mareto dengan NIM 2411170. Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 3G. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS eh, dengan mata kuliah studi hadis yang dimana diampu oleh Ibu Syarifah HR Daeng 7 MA. Nah, baik di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan definisi hadis dan sunnah. Di sini saya akan menjelaskan yang tentang hadis pertama dulu. Hadis adalah perkataan, perbuatan, persetujuan, atau cara hidup Nabi Muhammad SAW yang dicatat dan diwariskan oleh para sahabat untuk menjadi pedoman umat Islam selain Al-Quran. Kemudian hadis berfungsi untuk menjelaskan atau mengkontekstualisasikan dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Nah, setiap hadis juga memiliki isnad atau rantai perawi dan matan atau isi teks. Kemudian yang divisibilitas untuk memastikan keasliannya. Kemudian yang kedua ada sunnah. Nah, secara harfiah berarti jalan atau cara. Dalam konteks Islam, sunnah merupakan atau merujuk pada contoh pada praktik Nabi Muhammad SAW yang mencakup hadis serta perbuatan dan kebiasaan yang diamalkan langsung olehnya. Sunnah itu lebih luas, kemudian juga dari hadis. Nah, hadis adalah bentuk tertulis dari sunnah, sedangkan sunnah mencakup seluruh pola hidup Nabi yang menjadi teladan bagi umat. Nah, kemudian bagi yang tercatat dalam hadis maupun diamalkan secara turun-temurun. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu jelaskan perkembangan hadis dari masa ke masa. Yang pertama adalah pada masa wahyu dan pembentukan hukum. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis tersebar secara lisan melalui hafalan para sahabat. Mereka mencatat atau mengingat perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi sebagai pedoman praktis. Tidak ada pembukuan resmi karena fokus utama adalah menyebarkan Al-Quran dan memastikan akurasi hafalan. Kemudian yang kedua ada pada masa Khulafa Ar-Rasyidin. Periode ini dikenal sebagai pembatasan atau penyediaan riwayat. Nah, para khalifah seperti Abu Bakar dan Utsman bin dan Umar bin Khattab membatasi periwayatan hadis untuk menghindari kekacauan dan pemalsuan. Bahkan membakar beberapa catatan hadis untuk menjaga keaslian. Periwayatan hanya dilakukan saat diperlakukan melalui penelitian mendalam. Kemudian yang ketiga ada pada masa sahabat muda dan tabi'in senior. Nah, hadis mulai disebarkan ke berbagai kota seperti Madinah, Mekah, dan Syam. Nah, saat para sahabat dan tabi'in berpindah tempat, periwayatan masih dalam proses lisan, tetapi mulai ada upaya untuk mengumpulkan riwayat dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensinya. Nah, kemudian yang keempat ada pada masa penulisan dan kodifikasi resmi. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pengumpulan dan penulisan hadis ini secara resmi untuk mengulangi penyebaran hadis untuk mengulangi at- eh, atau mengurangi atau menanggulangi penyebaran hadis secara yang palsu. Nah, Abu Bakar Muhammad bin Syaib Az-Zuhri juga menjadi tokoh pertama yang menghimpun hadis secara sistematis. Kemudian pada akhir periode ini mulai muncul klasifikasi hadis berdasarkan sanad dan matan. Kemudian yang kelima ada pada masa keemasan atau pada masa pemurnian dan penyusunan kitab. Nah, di sini pada abad ke-3 Hijriah menjadi puncak perkembangan hadis selama masa dinasti Abbasiyah. Ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka menyusun kitab-kitab hadis dengan metode kritis yang ketat, memeriksa keabsahan sanad maupun matannya. Faktor pendorong ini juga termasuk fitnah teologis yang misalnya seperti pada paham Mu'tazilah dan pemalsuan hadis oleh kelompok Zindik. Nah, kemudian yang terakhir pada masa kontemporer, hadis dipelajari melalui eh, pentakhrijan atau pengeluaran riwayat dari kitab-kitab lama dan pembahasan. Nah, di era digital ini hadis mulai dipaketkan dalam bentuk elektronik untuk mempermudah akses dengan kajian yang tidak hanya
fokus pada sanad tetapi juga matan atau isi teks. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan klasifikasi hadis dan contoh hadis berdasarkan kualitas. Kualitas sanad atau rantai perawi dan matan atau isi teks ini menjadi dasar untuk menilai keabsahan dan eh, kead- eh, keaslian riwayatnya. Nah, yang pertama ada hadis sahih yang merupakan hadis dengan sanad yang memiliki perawi memiliki integritas dan hafalan yang sangat baik dan matanya juga sangat konsisten dengan Al-Quran dan ajaran Islam lainnya. Contoh, hadis tentang keutamaan salat sunnah sebelum salat wajib. Nah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang dimana barang siapa melakukan salat 2 rakaat sebelum subuh, maka salatnya seperti salat sepanjang malam. Kemudian yang kedua ada hadis hasan atau baik. Nah, sanadnya cukup baik tetapi kurang sempurna dibandingkan sahih. Nah, misalnya perawi memiliki hafalan yang kurang kuat atau sanad kurang populer atau nah itulah. Namun matanya tetap sahih. Nah, contohnya seperti hadis tentang keutamaan membaca Al-Qur'an, riwayat Imam Al-Tirmizi, yang dimana barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu digandakan 10 kali lipat. Kemudian yang ketiga ada hadis do'if atau lemah. Sanadnya memiliki kekurangan, misalnya terputus, kemudian perawi tidak memiliki integritas atau hafalannya buruk, sehingga kendalanya rendah. Contoh, beberapa riwayat tentang keutamaan makanan tertentu yang memiliki sanad terputus sehingga dikategorikan dhaif. Kemudian yang keempat ada hadis maudhu atau palsu. Sanad atau matanya sangat tidak sah karena sengaja dipalsukan untuk mendukung paham tertentu. Contoh, riwayat yang mengklaim Nabi SAW melarang makanan tertentu tanpa dasar, yang terbukti dipalsukan oleh kelompok tertentu. Kemudian yang keempat, saya akan menjawab pertanyaan yang dimana soalnya jelaskan tentang metode kritik sanad dan matan hadis. Sanad adalah rantai perawi yang menghubungkan riwayat ke Nabi Muhammad SAW. Nah, kritik sanad juga berfokus pada kesinambungan, keabsahan perawi, dan kesempurnaan rantai. Kemudian juga kesinambungan atau tasmiyah. Dia itu memastikan tidak ada celah dalam rantai perawi. Misalnya tidak ada perawi yang terlewatkan atau tidak dikenal. Kemudian matan juga di sini adalah isi teks hadis dan kritik matan fokus pada konsistensi, keabsahan isi dan tidak hanya dan eh, ti- ti- dan tidak adanya bid'ah. Kemudian juga dengan kesesuaian dengan Al-Quran dan hadis lain. Memastikan isi matan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran atau hadis sahih lainnya. Nah, kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Apa yang Anda pahami tentang peran hadis dalam pembentukan karakter? Jelaskan. Kalau menurut saya yang pertama adalah menetapkan nilai-nilai moral. Nah, di sini kan hadis juga menguraikan nilai-nilai seperti kebaikan, kesabaran, kejujuran, dan empati. Kita ambil contoh nyata, yaitu misalnya seperti hadis sahih yang menyatakan sesungguhnya hati paling lembut adalah hati Nabi Muhammad dan dia paling menyukai kebaikan seperti seperti orang yang menyukai makanan manis. Nah, nilai ini menginspirasi kita untuk mengembangkan sifat lemah lembut dan penuh kasih kepada sesama umat. Nah, yang kedua, menurut saya itu adalah memberikan panduan yang sangat mudah. Ya, jadi di sini hadis juga menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya hadis tentang sopan santun dalam berbicara, karena di situ kita bisa mengambil bahwa dari kata itu jangan menyakiti hati. Nah, hal ini membentuk karakter yang menghormati orang lain. Jadi kita harus sopan santun kepada orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Kemudian yang ketiga menurut saya adalah menghindari kita dari perilaku negatif. Nah, hadis ini juga memperingatkan tentang perilaku buruk seperti dendam atau kebohongan. Contohnya hadis yang menyatakan bahwa janganlah engkau berbuat zalim dan janganlah engkau membuat zalim dengan zalim. Nah, ini membantu kita untuk membentuk karakter yang sabar dan adil sehingga kita tidak menjadi orang yang dendaman. Kemudian
Yang kelima juga, menurut saya menguatkan ketakwaan dan kesadaran, keimanan kita atau spiritual kita. Nah, di sini hadis mengajarkan tentang hubungan erat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis tentang kebersihan sebagai dari iman. Nah, hal ini membentuk, karakter yang bertakwa dan menjaga kebersihan diri, serta lingkungan kita. Nah, kemudian saya akan menjawab, pertanyaan terakhir yaitu yang keenam, yang dimana pertanyaannya, bagaimana, perbandingan pendekatan ulama hadis klasik dan kontemporer. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian klasik. Nah, pendekatan paling utamanya itu, di klasik yaitu terpusat pada, verifikasi keaslian melalui analisis sanad. Nah, yang saya sebutkan tadi rantai perawi, kemudian dengan metode jar wa ta'dil. Nah, atau kritik integritas dan hafalan perawi dan memastikan konsistensi matan isi dengan Al-Qur'an serta ajaran Islam dasar. Nah, kita ambil contoh, di Imam Bukhari yang hanya menyertakan hadis yang lulus uji sanad yang sangat ketat dan, matanya yang sesuai dengan, prinsip agama. Kemudian fokus utamanya kedua ke kontemporer. Nah, kan kita sudah menjelaskan tentang, verifikasi keasliannya. Nah, di sini juga, di kontemporer menekankan pada interpretasi kontekstual dan relevansi modern. Nah, ulamanya seperti Yusuf, Al-Qardawi yang mengintegrasikan, ilmu sosial, sejarah, dan ilmu pengetahuan untuk memahami, makna hadis dalam konteks zaman yang sekarang. Nah, kemudian yang dari kedua pendekatan itu, mereka saling melengkapi. Antara klasik juga memastikan keaslian hadis, sedangkan kontemporer memastikan penerapannya yang sesuai dengan zaman. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa jawab. Mungkin kalau ada salah kata ataupun eh, penyebutan kata yang salah ataupun penjelasannya kurang kurang paham, saya mohon maaf. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.